Halo semuanya, khususnya buat teman-teman yang sedang berjuang di Latsar CPNS. Ini kebetulan ada yang bertanya di kolom komentar YouTube saya. Pertanyaan dari Habibi Azni. Pak, punya contoh laporan mingguan aktualisasi? Gambarnya seperti apa? Terima kasih. Jadi ada request bikin video tentang laporan mingguan aktualisasi karena itu juga merupakan bagian dari agenda dari Latsar yang kita laksanakan secara distance learning melalui LMS ya. Sebenarnya terkait laporan mingguan ini sudah ada di panduan, cuman memang perlu dibahas karena juga ada beberapa kelas yang juga tidak memakai panduan itu. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk laporan mingguannya nanti akan kita upload di sini. Jadi di aplikasi LMS untuk aktualisasi, portal aktualisasi ya. Jadi kan kalau kita buka nanti gini. Nah, ada portal absen, kelas, dan aktualisasi. Ini kalau kita udah selesai semua agenda, kita sudah seminar rancangan, kita nanti akan habituasi dan mengisi laporannya di sini, ya. Jadi ada laporan rancangan, kalau ini kita tinggal upload aja ya, tentang rancangan kita yang sudah kita seminarkan dan udah kita revisi barangkali ada. Nah, selanjutnya ketika kita habituasi, kita nanti akan membuat laporan mingguan dari minggu 1, 2, 3, 4, kemudian laporan pelaksanaan aktualisasi, kemudian laporan final gitu. Nah, di laporan mingguan ini kira-kira gimana sih bentuk formatnya? Bentuknya ada di panduan yang sudah saya bagikan di panduan rancangan waktu itu ya. Kalau teman-teman baca detail dari atas sampai bawah nanti pasti akan jumpain ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini ada panduannya, cara penyusunan laporan mingguan, formatnya seperti ini ya. Ada nama, NIP, unit kerja, bla bla bla. Kemudian ada tabulasinya seperti ini. Nah, jadi kegiatan satunya apa, kemudian tabelnya penyelesaian, catatan, dan paragraf codes. Di sini ada tahapan kegiatan, output, keterkaitan dengan mata pelatihan, kemudian kontribusi terhadap visi misi dan nilai organisasi. Nah, penyusunannya gimana? Jadi kegiatan ini kita isi sesuai dengan tahapan yang sudah kita buat. Jadi misalnya di saya ini di rancangan yang sudah kita susun ya, kita kan ada tahapan-tahapan kegiatan. Nah, di sini saya ada 1, 2, 3 sampai 7 tahapan. Berarti nanti di sini kegiatannya atau jumlah tabulasinya jelas ada 7 karena tahapan saya ada 7. Jadi nanti di sini butuh 7. Komponennya kalau di panduan seperti ini, tahapan, output, dan bla bla bla. Tetapi di masing-masing balai pelatihan ada yang sesuai format ini, ada yang membebaskan. Artinya yang penting ada pelaporan gitu. Nah, kebetulan di pelatihan yang menyelenggarakan di Latsar saya ini membebaskan formatnya. Akhirnya karena di sini sudah ada format, tapi bagi saya terlalu banyak komponen, ada komponen ini dan lain sebagainya, akhirnya nanti halamannya mungkin akan jadi lebih dari satu ya, karena saya juga biar pengen lebih praktis gitu, saya akhirnya membuat format sendiri gitu, hampir sama, mulai dari komponen identitasnya. Ini draft laporan saya, jadi mulai dari identitasnya ini sama sesuai dengan panduan, cuma di sini yang beda adalah jenis kegiatannya. Kalau di sini tidak ada uraian waktu ya, di sini saya tambahin uraian waktu pelaksanaan. Kemudian di sini ada tahapan, output, keterkaitan, visi misi, penguatan. Kalau saya cuma pakai yang ini aja, yang 2 komponen, tahapan kemudian output atau hasil capaiannya. Yang ini saya nggak pakai ya karena sudah ada di rancangan, maksudnya biar tidak bertele-tele gitu, fokus langsung di tahapan gitu. Jadi ya punya saya jadinya seperti ini. Nah, langsung tahapannya apa, kemudian outputnya atau hasil capaiannya apa gitu. Jadi ya gini, biar satu kegiatan cukup untuk satu halaman lah gitu sih kalau saya. Ini kegiatan yang ke-1 ini apa. Kemudian untuk catatan mentornya saya di sini tulis tangan. Jadi mentor saya memberikan komentar terhadap kegiatan yang saya lakukan. Tentu saja ketika saya laporan ya, selain menunjukkan ini, saya juga menunjukkan data-data dari isi laporan saya terkait dengan dokumentasi, hasil. Misalnya kalau di sini kan saya
menunjukkan isu ya, saya melampirkan isu-isunya dan lain sebagainya gitu kan, terus di komentari oleh mentor saya, ini sudah terlaksana dengan baik, terus ditandatangani dan saya diberi stempel. Ada yang nggak usah stempel, ada yang pakai stempel, terserah sih, tergantung mentornya masing-masing lah ya. Ya intinya gini lah, jadi gampang, cuman kita naruh-naruh aja sih yang sudah kita tulis ke dalam laporan ini. Nah, kemudian masalahnya kita di sini kan, oh ya ini contoh yang lain ya. Tadi yang contoh yang sesuai dengan panduan. Nah, ini jadinya panjang gini kan. Ya, saya lebih suka yang gini sih. Intinya bebas lah, tergantung lah. Kalau panitianya atau wali kelasnya minta sesuai dengan panduan, ya silakan sesuai panduan. Kalau membebaskan ya silakan. Bisa pilih cara yang lebih praktis menurut teman-teman. Intinya ya itu kita punya panduan, secara tertulis, tapi panduan yang lebih utama adalah pelaksananya, karena ya pelaksana adalah yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan nanti. Nah, kemudian masalahnya gini, di sini ada 7 tahapan kegiatan, tetapi di kolom pengiriman hanya ada laporan mingguannya, hanya ada 4 gitu. Sedangkan di kegiatan saya ada 7. Jadi gimana ngumpulinnya? Ya kita harus mengkolektifkannya gitu. Jadi kira-kira di laporan minggu pertama ini ada berapa kegiatan yang kita laksanakan? Saya kan ada 7, misalnya kegiatan 1, 2, 3 dia terjadi di minggu pertama. Ya kita kumpulkan di sini. Berarti minggu kedua kita cuman kegiatan keempat misalnya. Laporan minggu ketiga ada 5 dan 6 misalnya. Kemudian laporan keempat ada yang ke-7. Udah, jadi yang 1, 2, 3 laporannya udah kita susun tadi, kita jadikan satu, kita kumpulkan di kolom ini. Dan seterusnya. Kalau udah selesai ya udah. Laporan pelaksananya berarti nanti kayak laporan aktualisasi yang sudah beres semuanya gitu kan, dari mulai 1 sampai selesai. Ya intinya semua laporan lengkap lah ya. Sampai laporan final. Laporan final ya bentuk laporan aktualisasi yang sudah diseminarkan dan sudah direvisi tentunya setelah kita mendapatkan masukan dari penguji. Kira-kira gitu sih teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Intinya saya tekankan lagi, di sini ada panduan. Jadi kalau teman-teman mau menyesuaikan dengan panduan, monggo. Kalau panitianya dan wali kelasnya dan tutornya tidak memberikan panduan, silakan memakai panduan ini juga silakan. Tetapi kalau sudah ada pernyataan dari panitia atau tutor yang menyatakan bahwa bebas formatnya, ya silakan bebas, pilih sepraktis mungkin. Kalau mau filenya silakan diambil di video saya yang tentang panduan ya. Di situ ada filenya, file tentang panduan penyusunan, di-download aja, nanti di-scroll ke halaman 16 nanti ketemu sama format ini. Udah, terima kasih, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.